Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan ANBK SD ya, sebelum pelaksanaan tugas proktor. Oke, sebelumnya pertama kali kita masuk ke laman ini dulu ya, teman-teman. Ke laman Bio SDMI. Mana ini halaman Bio SDMI? Coba kita, ini dashboard SLB. Ketik aja Bio. Nah ini Bio SDMI di sini harus sudah ada peserta didik yang disampling ya teman-teman, disampling dari pusat. Jadi nanti pengambilan peserta AN itu dari sini. Nah ini loading terus teman-teman karena sinyalnya kurang bagus ya. Nah nanti setelah ini login dengan BSDM ini nanti di bagian ini udah ya, ini kita login dulu. Ini kita login. Ya ini sesuai dengan username passwordnya teman-teman semuanya ya. Nah, ini kita masuk di laman Bio SDMI. Kita tunggu sambil ngopi-ngopi boleh teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu di Bio SDM ini ya. Tunggu sebentar. Saya sebetulnya mau saya edit tadi, saya potong-potong biar singkat aja, tapi karena biar natural teman-teman ya. Tidak ada yang dimanipulasi, editing. Oke. Kita ke peserta sampling. Ini di menu biodata siswa ada peserta sampling. Nah, di sini teman-teman kalau di SD saya ini ada 13 siswa. Nah, ini sudah keluar semua nomor pesertanya. Oke, setelah keluar teman-teman di sini ke laman assessment ya. Di sini teman-teman wajib, ini ada pengumuman. Ini pengumumannya penting sekali. Jadi teman-teman harus update monitor ini terus ya. Jangan sampai nanti keliru ya dalam pengaturan sesi. Oke. Nah, kita akan masuk ke data sekolah. Di data sekolah ini harus diisi ya, di sini mandiri dan online. Misalkan seperti itu. Kemudian teman-teman ke biodata siswa. Nah, di biodata siswa ini di sini ya, ini 13 sudah saya tarik ya dari BioAN. Nah, teman-teman kalau masih kosong di sini tarik ambil dari BioAN. Kita klik saja kemudian pilih ya. Seperti itu. Nanti akan muncul sendiri peserta yang mau mengikuti AN. Seperti itu. Nah, kalau ada peserta didik 16 tapi yang muncul kok 4, nah itu ya itu 4 itu saja yang melaksanakan AN ya, jangan diambil pusing. Kemudian kita masuk ke komputer proktor. Nah, setelah siswanya udah masuk, kita ke komputer proktor. Biasanya di sini sudah otomatis ada satu. Ngambilnya dari verbal TIK yang teman-teman sudah masukkan dulu. Nah, ini kalau kosong, teman-teman bisa tambah. Kemudian jumlah kliennya disesuaikan berapa, 15 gitu katakanlah. Kemudian pilih ruang 1 misalkan. Nah, di sini kita ketikkan ruang 1 atau lab 1 gitu, nanti setelah itu nanti kita simpan. Nah, nanti akan muncul ID proktor otomatis, kemudian nama sekolah, kemudian jumlah klien yang dimasukkan tadi berapa. Nah, digunakan untuk satu ruang, kemudian nama ruangnya di sini, nama ruangnya ruang berapa atau ruang apa ya. Untuk password nanti akan di-generate oleh Pusmenjar sendiri, biasanya munculnya H-1 atau menjelang pelaksanaan. Kemudian setelah komputer proktor ada, kita masuk ke pengaturan sesi ya.
Di pengaturan sesi ini untuk SD itu ada 4 gelombang ya teman-teman. 4 gelombang. Nah, satu gelombangnya itu ada 2 hari. 2 hari itu untuk apa saja? Untuk literasi dan numerasi. Nah, dalam satu harinya ada 2 sesi. Sesi pagi yaitu sesi 1 dan sesi siang itu sesi 2 ya, teman-teman. Contoh di sini siswa saya 13. Ini 13 ya. 13. Kemudian karena untuk memperkecil resiko terkena trouble seperti sinyalnya yang kurang kuat, saya bagi jadi 2 sesi teman-teman ya. Satu gelombang 2 hari tapi 2 sesi. Sesi pagi ya, anak ini 1 2 3 4 5 6 7 anak ini masuk pagi. Kemudian yang siangnya ada 6 anak. Seperti itu ya. Tapi kalau mau diecer lagi ya, misalnya anak-anak ini diecer-ecer gitu, misalnya di sini saya ini saya rubah, misalkan di sini tetap gelombang 1, di sini saya rubah ini sesi 2, katakanlah seperti itu. Ini sesi 2. Ini sesi 2. Kemudian saya bagi saja teman-teman ya. Di sini ada 13 siswa, kita bagi menjadi 4 gelombang katakanlah. 13 bagi 4 kurang lebih ya, di sini ada 4 lah. Di sini 4, gelombang 1. Ini gelombang 2. Ini saya bikin seperti ini. Ya, ini suka-suka teman-teman aja, teman-teman proktor dikomunikasikan dengan guru Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini saya buat 4 gelombang. Ini saya coba anak-anaknya diecer-ecer ya, biar ngangkat sinyalnya itu enteng ya, nggak berat-berat amat ya. Kalau sekali ngangkat 13 kan juga lumayan tuh ya. Nah, ini kalau ngangkat cuma 2 anak ya bisa lah. Ya, di sini saya bikin 4 gelombang. Jadi gelombang 1 ada 4 siswa ya. Misalnya sini 2 anak sesi pagi, 2 anak sesi siang. Nah, ini kan cuma ngangkat 2 anak saja ya per sesinya. Ngangkat 2 laptop. 3 sama proktornya ya. Kemudian gelombang 2 ini ada 3 anak. Lah, ini 2 pagi, yang satunya siang. Karena nggak bisa ditugel ya teman-teman. Nggak bisa dipotong ya. Oke, kemudian gelombang 3 itu ini sesinya saya buat pagi, yang 2 anak ya. Nah, ini saya buat sesi 1. Kemudian yang sesi 2-nya, sesi siang cuma 1 anak ya. Berarti kalau siang ngangkatnya cuma 2 laptop, yaitu proktor sama kliennya 1. Nah, ini yang gelombang 4 saya kasih yang pagi itu 2 anak ya, yang siangnya 1 anak. Nah, cara bacanya ini, sesi pada hari ke-1 itu sesi 1. Ini ya, yang sini. Ini sesi pada hari ke-1 si siapa ini? Nama anaknya siapa nih? Siti Nur Aisyah ini datangnya pagi terus ya, hari pertama sama hari kedua ini pagi ya, gitu diatur ya teman-teman. Kalau bisa ini sama aja biar nggak bingung, biar nyuruhnya Dek Siti kamu besok berangkat pagi ya, kamu AN-nya pagi, besok juga pagi ya, jangan siang, gitu biar nggak telat ya. Itu cara ngatur sesinya. Mau ini dibuat satu gelombang semua bisa, cuman kan nanti ngangkatnya terlalu berat ya teman-teman. Karena satu gelombang itu ada 2 hari, per sesinya maksimal 15. Karena ini siswa saya cuma 13. Jadi bisa ini sekali jebret 13 pagi, kemudian besoknya juga 13 gitu. Jadi hari ke-1 sesi 1 itu 13 anak literasi. Kemudian selesai pulang, kemudian besok datang lagi numerasi 13 kalian. Nah, itu tergantung laptop atau komputer teman-teman semuanya ya. Nah,
setelah diatur sedemikian rupa, nanti jangan lupa klik simpan di sini ya. Nah, di data sini ada klik simpan, nanti simpan saja kalau sudah pasti. Nah, setelah nanti disimpan, nanti dicek kelengkapan data ini akan checklistnya berwarna hijau semuanya ya. Kalau masih merah berarti ada yang salah ya. Perlu didiskusikan. Nah, ini udah hijau semua ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, ini ada kartu login, kita klik saja. Fungsinya kartu login ini dikasihkan ke siswa untuk login di aplikasi exam browser kliennya nanti ya. Ini nanti, nah ini misalnya gelombang 1 ya, mau cetak yang mana? Kalau saya ya cetak sesi 1 dulu, kasihkan ke anak, kemudian nanti yang sesi 2 juga saya cetak biar enggak semuanya, ya tergantung teman-teman. Kalau mau cetak semua langsung sekalian ya nggak apa-apa sih. Intinya untuk password dan username-nya untuk masuk ke aplikasi exam browser kliennya ya. Nah, itu nanti dicetak ya, dikasihkan ke anak-anaknya atau disimpan aja biar nggak hilang nanti. Bapak Ibu guru yang nyimpan. Kemudian untuk cetak daftar hadir ini nanti pada saat hari pelaksanaan ya, nanti dipilih literasi atau numerasi. Kemudian ini dicetak aja. Nah, setelah dicetak nanti ditanda tangan anak-anak ya. Gitu. Nah, setelah itu nanti diupload ya, teman-teman, dalam bentuk gambar ya, bukan PDF. Nah, di sini setahu saya dalam bentuk gambar ya, nanti bisa dilihat di sini ya, cetak gambar atau diupload di sini ya. Setelah tanda tangan semuanya clear, kemudian upload daftar hadirnya di sini nanti ya. Ini saya belum bisa karena kan belum pelaksanaan. Nah, untuk berita acara pelaksanaan nanti diisi ya. Ini ada diisi berita acara. Nanti diisi aja ya, ada kendala atau apa gimana ya, trouble-troublenya diisi. Setelah diisi nanti bisa dicetak ya. Setelah dicetak nanti di print ya, di tanda tangan kepala sekolah sama pengawas kalau tidak salah. Kalau enggak ya hanya pengawas atau proktornya saja. Dan nanti difoto saja ya dalam bentuk gambar ya. Setelah itu nanti diupload ya setelah pelaksanaan selesai. Kemudian untuk aktivasi peserta cadangan ini maksimal 15 menit sebelum pelaksanaan AN dimulai ya. Misalnya si Agus ini melaksanakan mau melaksanakan AN ya. Si Agus ini ternyata H-1 si Agus ini demam panas, pilek, batuk ya. Kan ini masih pandemi Covid, jadi kan masih hati-hati juga ya. Nah, si Agus ini demam panas. Nah, itu si Agus orang tuanya selalu dipantau ya. Misalnya kemarin tuh masih panas. Nah, ya malamnya itu teman-teman harus ngecek juga ya orang tuanya. Pak, si ini gimana, sehat atau enggak? Besok bisa enggak? Itu dipastikan ya. Nah, misalkan mendadak ya, jam 4 subuh itu baru ngabarin ya langsung aja ini langsung diaktifasi. Nah, misalkan SD itu kan maksimal 30, cadangannya kan 5. Nah, kita tidak bisa milih cadangan, misalnya si A itu nggak bisa karena nanti yang mengenerate adalah dari Pusmenjar. Jadi, misalkan ada 5 peserta cadangan, itu harus hadir pada saat menjelang pelaksanaan. Jadi nanti misal diaktifasi, misalnya ada 5 anak, tapi yang satunya nggak hadir yang peserta cadangan. Nah, kalau sampai di-generate dan yang nggak hadir itu kepilih untuk mengikuti AN kan repot. Jadi anak-anaknya yang peserta cadangan tadi harus hadir semua kayak gitu. Ya. Dan untuk peserta cadangan, misalkan kasusnya si Andi melaksanakan AN pada hari 1, misalnya literasi, kemudian hari keduanya Andi nggak bisa, nah itu tidak usah diganti, dibiarkan saja, nanti buat berita acara. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk fakta integritas ini jangan lupa ya, ini juga diisi ya. Di sini fakta integritas saya sudah mengisinya. Contoh di sini saya isi teknisi. Nah, di sini namanya siapa,
Kemudian NIP-nya berapa? Kalau nggak punya NIP di strip saja. Nanti klik simpan. Nah, setelah itu nanti faktanya dicetak. Nah, ini silakan data dulu. Nah, ini kita pilih klik, kemudian kita cetak. Oh, ini bukan, ini kita pilih yang fakta integritas, kita cetak fakta integritas. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti tinggal teman-teman tanda tangan saja ya. Setelah dicetak nanti ditanda tangan, di foto ya dalam bentuk gambar. Oke. Untuk Bapak Kepala Sekolah biasanya menggunakan cap ya, cap sekolah. Kemudian ada teknisi ya. Teknisi ini, kemudian pengawasnya siapa? Kalau pengawas biasanya pada hari H nggak apa-apa ya, baru tahu pengawasnya siapa. Gitu untuk fakta integritas. Nah, setelah ditanda tangan dan difoto nanti diupload fakta integritasnya. Gitu ya teman-teman. Itu serangkaian yang berkutat di laman ANBK yang teman-teman proktor harus pahami. Jangan sampai keliru ya. Kemudian untuk misalnya ada trouble, kemudian wifi-nya nggak bisa atau bagaimana, nah nanti tidak perlu panik teman-teman, ada penjadwalan ulang. Jadi misalkan nanti tidak bisa melaksanakan AN, nah nanti ada penjadwalan ulang, tidak perlu diambil pusing ya. Gitu ya teman-teman. Untuk pengaturan sesi ya di sini kalau masih belum paham bisa tuliskan di kolom komentar atau by WA juga boleh ya. Gitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.